Saran mahal Sintayong yang diabaikan Patrick Kluivert berujung kegagalan. Kesedihan Rizky Ridho usai gagal bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Perbedaan statistik Sintayong versus Patrick Kluivert selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukti wasit timnas Indonesia versus Irak tak respek ke Jaitzes. Semakin informasi selengkapnya sebagai berikut. Luka kekalahan timnas Indonesia dari Irak terasa semakin perih. Bukan hanya karena mimpi Piala Dunia yang terkubur, tetapi juga karena rasa ketidakadilan yang begitu nyata di atas lapangan. Kepemimpinan wasit asal Cina, Banning, menjadi sorotan utama. Namun, di antara rentetan keputusan janggalnya, ada satu momen yang paling menyakitkan dan menjadi bukti nyata betapa timnas Indonesia seolah tidak dihargai. Momen tersebut melibatkan sang kapten Jaitzes dan salah satu hakim garis. Sesaat setelah peluit panjang dibunyikan, sebagai seorang pemimpin dan olahragawan sejati, Jaitzes terlihat mendatangi hakim garis untuk memberikan jabat tangan sebagai tanda sportivitas. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar dugaan dan sangat tidak pantas. Alih-alih menyambut uluran tangan sang kapten, hakim garis tersebut justru menolaknya dengan gestur yang sangat dingin. Ia sama sekali tidak memedulikan Jaitzes dan langsung berjalan pergi. Momen penolakan ini, meskipun terlihat sepele, memiliki makna yang sangat dalam. Ini bukan lagi sekedar kesalahan dalam mengambil keputusan, melainkan sebab bentuk arogansi dan kurangnya rasa hormat terhadap kapten dari tim lawan. Sikap tersebut seolah menjadi puncak dari berbagai kejanggalan yang terjadi sepanjang laga, mulai dari hadiah beberapa pelanggaran yang menguntungkan Irak, hingga standar ganda dalam pemberian kartu. Momen ini menjadi viral dan menyulut amarah para pendukung yang melihatnya sebagai bukti bahwa perjuangan skuad Garuda malam itu tidak hanya melawan 11 pemain Irak, tetapi juga melawan ketidakadilan dari perangkat pertandingan. Perbedaan statistik Sintayong versus Patrick Kluivert selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Kegagalan total di putaran keempat ini tak pelak membuat publik kini membandingkan secara langsung kinerja antara Patrick Kluivert dengan pendahulunya Sintayong selama menukangi timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan hasilnya, angka-angka statistik berbicara dengan sangat jelas. Perbedaannya begitu mencolok, seolah menunjukkan dua era yang sangat kontras, meskipun dengan materi pemain yang kurang lebih sama. Bahkan skuad Kluivert dinilai lebih mewah. Jika melihat hasil, Sintayong memiliki catatan lebih baik. Pelatih asal Korea Selatan itu mampu membantu timnas Indonesia meraih 6 kemenangan, 4 kali seri, dan 4 kalah. Salah satu kemenangan yang paling menakjubkan yakni ketika mampu mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga dengan skor 2-0 pada November tahun lalu. Di sisi lain, Patrick Kluivert hanya memimpin timnas Indonesia dalam 6 laga saja. Hasilnya, skuad Garuda menelan 4 kekalahan dan 2 kemenangan pada laga tersebut. Timnas Indonesia era Patrick Kluivert mungkin memang banyak kalah karena memiliki lawan yang lebih berat. Namun, hal itu tak bisa dijadikan alasan karena Patrick Kluivert juga ketambahan beberapa pemain naturalisasi baru yang memiliki kualitas. Dari segi defensif dan ofensif juga terlihat jauh berbeda. Secara kasat mata terlihat bahwa era Patrick Kluivert kesulitan mencetak gol lewat open play. Bahkan, cenderung hanya mengandalkan penalti. Pertahanan skuad Garuda rapuh lantaran sempat dibantai Australia dan Jepang. Angka tidak pernah berbohong. Di saat Sintayong mampu membawa tim yang sedang dalam masa transisi untuk meraih hasil gemilang, Kluivert justru gagal total saat diberikan skuad yang sudah jadi dan disebut-sebut sebagai generasi emas. Saran mahal Sintayong yang diabaikan Patrick Kluivert berujung kegagalan. Seolah sudah bisa membaca masa depan, Sintayong ternyata pernah memberikan sebuah saran mahal yang sayangnya diabaikan begitu saja oleh Patrick Kluivert. Dan kini, banyak yang meyakini bahwa pengabaian inilah yang menjadi salah satu penyebab utama dari kegagalan timnas Indonesia. Jauh sebelum putaran keempat dimulai, Sintayong pernah menekankan betapa krusialnya waktu persiapan, terutama bagi para pemain yang berkarir di Eropa. Menurutnya, para pemain abroad membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama, tidak hanya untuk memulihkan kondisi fisik setelah menempuh perjalanan jauh, tetapi juga untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan cuaca dan zona waktu yang ekstrim. Karena alasan inilah, selama menukangi timnas,
Sintayong selalu bersikeras untuk menggelar pemusatan latihan jangka panjang, setidaknya 1 minggu sebelum pertandingan. Ia sadar betul, tanpa persiapan fisik yang matang, sebagus apapun taktik yang dirancang tidak akan berjalan maksimal. Namun, saran mahal ini seolah tidak didengar oleh Patrick Kluivert. Ia justru mengeluhkan mepetnya waktu persiapan setelah timnya menelan kekalahan. Padahal, kondisi ini adalah sesuatu yang sudah bisa diprediksi dan diantisipasi sejak awal. Apa yang dikhawatirkan Sintayong pun menjadi kenyataan. Di dua laga krusial kontra Irak dan Arab Saudi, para pemain terlihat beberapa kali kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir, stamina menurun, dan organisasi permainan menjadi kacau. Kegagalan ini seolah menjadi bukti nyata bahwa Patrick Kluivert tidak hanya gagal dalam meracik taktik di atas lapangan, tetapi juga gagal dalam mempersiapkan fondasi paling dasar dari sebuah tim, kondisi fisik dan kesiapan mental para pemainnya. Kesedihan Rizky Ridho usai gagal bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Di tengah riungnya tuntutan dan saling menyalahkan, sebuah momen penuh haru datang dari bek tangguh timnas Indonesia, Rizky Ridho. Kesedihan yang ia tunjukkan menjadi gambaran nyata dari betapa hancurnya perasaan para pemain setelah mimpi besar yang sudah ada di depan mata harus sirna. Sebagai salah satu pemain yang telah berjuang sejak awal kualifikasi, kegagalan ini terasa begitu menyakitkan baginya. Usai pertandingan, Ridho tak bisa menyembunyikan raut wajah kekecewaannya yang mendalam. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan yang sangat panjang ini harus berhenti, tidak sesuai dengan harapan dan mimpi kita semua. Sampai di titik ini tidaklah mudah, tetapi kami selalu berusaha memberikan semuanya untuk negara ini. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kapanpun dan dimanapun. Mohon maaf, kami belum bisa mewujudkan mimpi kalian semua. Ungkap bek Persija Jakarta itu. Tak bisa dipungkiri, Rizky Ridho menegaskan bahwa ia dan seluruh rekan-rekannya di lapangan sudah berjuang dengan segenap jiwa dan raga, mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki demi bisa membawa Indonesia melangkah lebih maju. Namun, takdir berkata lain. Ada faktor lain yang juga memengaruhi segalanya di dalam tim. Permohonan maaf Rizky Ridho bukanlah sebuah pengakuan atas permainan yang buruk, melainkan sebuah ungkapan tulus dari hati seorang pejuang yang merasa telah gagal memenuhi harapan besar dari 280 juta penduduk Indonesia. Momen ini menyentuh hati banyak orang, menjadi pengingat bahwa di balik jersey yang mereka kenakan, para pemain ini adalah manusia biasa yang juga merasakan sakitnya kegagalan. Kesedihan yang ditunjukkan oleh Rizky Ridho seolah menjadi representasi dari perasaan seluruh anggota tim. Mereka telah memberikan yang terbaik, namun hasil akhir ternyata tidak berpihak kepada tim Merah Putih.